Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adat Madani. Saya dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, semester 5, NPM 1821020041. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi pertemuan ke-11, yaitu tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama. Baiklah, langsung saja ke pengertiannya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian gugatan. Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksa perkara dalam suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Apa itu perbedaan gugatan dan permohonan? Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari gugatan dan permohonan. Jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power atau administratif dan produk basicing, yaitu penetapan. Untuk penetapan pada putusan gugatan mengikat kedua belah pihak atau berkekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikat permohon saja. Dalam gugatan terdapat istilah gugatan dan tergugat. Sedangkan dalam permohonan ada istilah permohon dan termohon. Tergugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat tersebut kumulasi subjektif. Sedangkan dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan satu kasus perkara. 1. Pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya, dan bagi yang buta huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat diantaranya yaitu 1. Identitas para pihak. Apa saja? Nama lengkap, gelar alias julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan status sebagai penggugat atau tergugat. Yang kedua, posita atau position. Apa itu? Yaitu fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu petita atau petitum. Petita atau petitum ialah isi tuntutan. Yang kedua, pembuatan surat permohonan. Surat permohonan tidak jauh berbeda dengan isi dari surat gugatan, yaitu identitas, petita, posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara
kepada pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan, yaitu 1. Surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi orang buta huruf yang mana menyampaikan pada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjuk ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua yaitu fotokopi identitas seperti KTP. Yang ketiga porshot, biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. Yang keempat yaitu surat keterangan kematian atau perkara waris. Yang kelima surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri, surat izin atasan bagi PNS, atau untuk perkara poligami. Yang keenam surat persetujuan bertulis dari istri atau istrinya, yaitu untuk perkara poligami. Yang ketujuh surat keterangan penghasilan, itu juga untuk perkara poligami. Yang ke-8 salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugatan cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri dan lainnya. Yang ke-9 yaitu salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah idah, gugatan tentang mut'ah. Dan yang 10 yaitu surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Baiklah, itu saja sedikit dari saya tentang materi ke-11, yaitu tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Pada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.